Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini sampai kepada Injil Matius pasal yang ketiga. Melihat satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Matius pasal ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sekali lagi saya sebutkan Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu penampi. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan kita hari ini sebagai observasi. Jika kita membaca Bapak Ibu Saudara secara keseluruhan perikop ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini merupakan suatu catatan tentang kehidupan seorang pribadi yang bernama Yohanes. Dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang hidupnya sederhana. Di sana dicatat bahwa pakaiannya itu terbuat dari bulu unta dengan ikat pinggang kulit, serta makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia adalah orang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dialah yang akan membaptis orang-orang yang datang untuk bertobat, untuk mengaku dosa. Yohanes ini dia yang akan membaptis mereka dengan air sebagai tanda pertobatan. Dan dalam satu kesempatan yang sama, ketika Yohanes berhadapan dengan orang-orang Farisi dan orang Saduki, dia katakan bahwa dia hanya membaptis dengan air sebagai suatu tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang akan datang kemudian akan membaptis orang dengan Roh Kudus dan dengan api, dia katakan. Yohanes juga katakan bahwa Yesus di tangannya ada alat penampi untuk mengumpulkan gandum dalam lumbung dan membakar debu jerami. Di tangan Yesus sudah tersedia penampi. Apa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis dalam perkataannya ini? Apakah Yesus benar-benar memegang penampi? Untuk apa Yesus membawa alat penampi? Mari sama-sama kita pelajari apa maknanya untuk setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya rasa setiap pribadi kita tidak asing dengan alat yang bernama penampi ini ya. Biasanya bentuknya bulat dan yang sering ada di sekitar kita itu mungkin terbuat dari bahan bambu atau rotan ya. Penampi ini adalah satu alat yang digunakan untuk memisahkan gandum atau beras dengan sekam atau debu jerami. Alatnya bernama penampi. Yang ditampi adalah gandum, beras atau sekam atau debu jerami. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini hanya ada dua golongan manusia, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang yang dikatakan baik dan orang jahat, orang yang kudus atau orang yang berdosa. Gandum adalah berbicara
atau gambaran orang benar, orang yang baik, orang yang kudus, tidak hidup di dalam dosa. Sedangkan sekam atau debu jerami adalah gambaran orang yang fasik, orang yang hidup jahat, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Yesus sebagai pribadi yang akan menampi gandum dan sekam. Tetapi penampian itu tidaklah sekarang. Akan ada hari di mana Yesus, dia akan menampi mana gandum, mana sekam. Dikatakan bahwa gandum, ketika Yesus itu menampi, gandum itu akan dikumpulkan ke dalam lumbung bersama dengan gandum-gandum yang lain. Lumbung adalah satu tempat di mana tempat gandum yang sudah dipisahkan dari sekam. Di sana hanya ada gandum, semua gandum. Orang-orang benar yang mempertahankan iman dan yang kesetiaannya dipertahankan, tetap berlaku baik, tetap hidup kudus, akan dikumpulkan bersama-sama di suatu tempat yang telah disediakan. Gandum akan dikumpulkan di dalam lumbung, tetapi sekam akan dibuang, sekam akan dibakar oleh nyala api. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tetap hidup di dalam kejahatan mereka, orang-orang yang tetap hidup dalam dosa mereka, itu sama seperti sekam. Mereka akan dibuang, mereka akan dibakar dalam nyala api neraka. Akan ada hari di mana Yesus menampi mana yang gandum, mana yang sekam. Mana orang yang benar, mana orang yang fasik. Mana orang yang tetap hidup dalam kejahatan, mana yang mau bertobat, berbalik, dan melakukan apa yang benar. Akan ada hari di mana penampian itu tiba. Gandum akan dipisahkan dari sekam. Sekam juga akan berpisah dari gandum. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibuang, akan dibakar oleh nyala api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini cukup keras ya, mengingatkan, memperingatkan kepada setiap kehidupan kita. Bahwa akan ada hari di mana kita semua manusia akan ditampi. Akan ada hari di mana penampian itu tiba, pemisahan antara gandum dan sekam. Di mana gandum akan dikumpulkan, tetapi sekam akan dibuang dan dibakar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, marilah kita pergunakan waktu yang ada. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, bertobatlah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan terus lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jangan terus hidup di dalam dosa. Berbaliklah dari apa yang jahat. Tetaplah kita hidup setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita didapati sebagai gandum-gandum, bukan sekam. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ini. Yesus di tangannya ada penampi yang siap untuk menampi, memisahkan mana gandum, mana sekam. Tetaplah jadi gandum. Tetaplah jadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetap setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang berkenan, yang siap dikumpulkan oleh Tuhan
bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Biarlah setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar jadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kami mempertahankan iman percaya kami hanya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Engkau dapati kami seperti gandum yang siap untuk dikumpulkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih kami telah dibenarkan karena iman, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera dengan-Mu ya Allah, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Engkau, kami beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kami berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.